Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik anak-anak kami semuanya, khususnya kelas 12 pada mata pelajaran fisika kali ini. Di sini Ibu masih mengingatkan kepada anak kami agar terus membuat grup WA kita untuk memperlancar pembelajaran dari kita saat ini. Oke anak kami semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang listrik statis. Dan di sini juga kita akan melanjutkan materi kita tentang listrik statis, yaitu pada subbab kapasitor. Yang pertama, kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik, di mana sifat-sifat kapasitor antara lain, 1. Dapat menyimpan dan mengosongkan muatan listrik. 2. Tidak dapat mengalirkan arus searah. 3. Dapat mengalirkan arus bolak-balik. Dan yang keempat, dapat menghambat arus. Kemudian, fungsi dari kapasitor yang pertama, sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. Kedua, sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC atau alternating current. Ketiga, sebagai isolator yang menghambat arus DC atau direct current. Yang keempat, sebagai filter dalam rangkaian power supply atau catu daya. Yang kelima, sebagai coupling. Keenam, sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator. Yang ketujuh, sebagai penggeser fasa. Dan yang terakhir yaitu sebagai pemilih gelombang frekuensi atau kapasitor variabel yang digabungkan dengan spool, antena, dan osilator. Yang berikut yaitu jenis-jenis dari kapasitor. Yang pertama, kapasitor elektrolit, di mana kapasitor elektrolit atau electrolytic condenser atau sering disebut ELCO adalah merupakan kapasitor yang biasanya berbentuk tabung, mempunyai dua kutub kaki yang berpolaritas positif, di mana kaki yang panjang dan yang negatif pada kaki yang pendek, yang terdiri atas dua lembar kertas aluminium sebagai konduktor dan aluminium oksida sebagai dielektrik. Yang kedua, kapasitor tetap. Kapasitor tetap adalah suatu kapasitor yang nilainya konstan dan tidak berubah-ubah. Kapasitor tetap ada 3 macam. 1. Kapasitor keramik, di mana bentuknya ada yang bulat tipis, ada yang persegi 4, berwarna merah, hijau, coklat, yang merupakan kapasitor non-polar. Kedua, kapasitor polyester, yaitu bentuknya persegi 4 seperti permen, biasanya mempunyai warna merah, hijau, dan coklat. Ketiga, kapasitor kertas, yaitu kapasitor yang tersusun atas dua lembar kertas timah perak panjang sebagai konduktor yang digulung pada sebuah silinder yang diantaranya disisipi kertas tipis sebagai dielektrik. Kapasitor kertas ini sering disebut juga kapasitor pader. Berikut kita lihat, bisa di sini anak kami melihat contoh-contoh dari kapasitor yang Ibu sebutkan tadi. Untuk gambar yang pertama itu dengan kapasitor keramik atau disebut juga dengan keramik kapasitor. Ini bentuknya, dia ada kakinya, ada yang pendek dan ada yang panjang. Ini menunjukkan polaritas atau tanda dari kapasitor ini. Kemudian yang kedua, kapasitor polyester. Tadi katanya berbentuk segi 4. Ini pun memiliki kaki atau memiliki polaritas. Kemudian kapasitor kertas, itu yang ketiga, ini ya gambarnya. Baru yang keempat, kapasitor mika. Untuk yang mika ini juga memiliki polaritas. Dapat kita lihat, ada kaki yang panjang dan ada yang pendek. Kemudian kapasitor elektrolit. Di sini ada dua macam. Ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk lonjong. Di sini memiliki polaritas juga atau di mana kakinya ada yang pendek dan ada yang panjang. Kaki-kaki ini menunjukkan polaritas dari kapasitor ini. Kemudian kapasitor tantalum. Di sini kita lihat, ini juga ada memiliki kaki atau polaritas. Kemudian simbolnya untuk kapasitor keramik, polyester, kertas, dan mika,
itu sama dia, seperti ini bentuknya. Ya. Kemudian untuk kapasitor elektrolit, ini dia ada berbeda. Yang sebelah kiri kakinya agak lengkung, sebelah kanan kakinya lurus. Ini menunjukkan polaritas dari kapasitor tersebut. Sama juga untuk yang kapasitor tantalum. Ini yang ketiganya nih. Berikut kapasitas atau kapasitansi kapasitor. Di mana kapasitansi di sini didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron untuk level tegangan tertentu. Secara matematis, Q sama dengan C kali V. Q sama dengan C kali V. Di mana Q merupakan muatan elektron dengan satuan kolom. C merupakan nilai kapasitansi dengan satuan farad. V merupakan besaran tegangan dengan satuan volt. Kemudian dari harga rumusan Q tadi atau muatan tadi bisa kita turunkan harga rumusan untuk menentukan kapasitansi dari kapasitor tersebut, yaitu mana C sama dengan Q per V. Atau C tadi merupakan kapasitor, kemudian Q muatan, V adalah tegangan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Di sini kita lihat untuk contoh yang nomor 1. Suatu kapasitor bermuatan listrik 2 mikrokolom dan memiliki beda potensial 0,02 volt. Berapakah besar kapasitas kapasitornya? Untuk penyelesaiannya kita buat, diketahui 2 mikrokolom tadi adalah merupakan harga muatan. Q sama dengan 2 mikrokolom. Ini harga 2 mikrokolom ini kita konversikan ke kolom. Karena satuan dasar dari muatan adalah kolom. Ini kita simbolkan dengan C. Maka kita konversikan, kalau dia 2 mikrokolom, berarti sini kita konversikan harganya menjadi 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Karena harga 1 mikrokolom itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Berikut harga beda potensial yang kita simbolkan dengan V. Itu harganya 0,02 volt. Baru kita buat yang ditanya adalah C, yaitu kapasitansi kapasitor. Maka kita buat rumusannya. Di sini harga C adalah Q per V. Kita masukkan harga yang tadi. Q tadi 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan harga V tadi 2 kali 10 pangkat minus 3. Harga V yang tadi 0,002 volt itu kita rubah ke bilangan berpangkat untuk mempermudah operasi dari bilangan berpangkat yang di sini, ya, dalam soal kita ini. Maka kita buat semuanya dalam bentuk bilangan berpangkat sehingga nanti kita mudah untuk mengoperasikannya. Maka dari hasil operasi bilangan ini akan kita peroleh harga C atau kapasitansi kapasitornya adalah 10 pangkat minus 3 farad. Berikut contoh yang kedua. Terdapat sebuah kapasitor dengan besar kapasitas 0,8 mikrokolom yang dimuati oleh sebuah baterai berkapasitas 20 volt. Berapakah muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut? Sini kita buat penyelesaiannya. Diketahui C 0,8 mikrofarad. Samanya dengan soal yang pertama tadi. Ini kita konversikan yang 0,8 mikrofarad kita rubah ke farad. Karena satuan dasar dari C ini adalah farad atau kapasitansi kapasitor. Itu farad. Maka
dapat kita buat harga 0,8 mikrofarad ini menjadi 8 kali 10 pangkat minus 7 farad. Kemudian harga V atau beda potensialnya yaitu 20 volt. Kemudian yang ditanya di sini adalah muatannya. Q sama dengan berapa? Baru kita buat penyelesaiannya. Tadi rumusannya muatan adalah atau Q sama dengan C kali V. Baru kita masukkan harga C tadi 8 kali 10 pangkat minus 7 dikali dengan harga V 20. Maka kita peroleh di sini harga Q atau muatan 1,6 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang tidak paham, silakan dibuat di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.